Salam ekspor. Ya, hari ini tanggal 11 Juni 2024 kita lagi ada di ICC International Convention Center Sydney. Bersama saya sedang ada atas dagang untuk Canberra, Bapak Agung Haris Setiawan yang menemani saya di sini. Nah, Pak Haris, saya bingung nih baru nyampe di Sydney. Ini lagi ngapain nih Pak? Kok ada Indonesia, ada ini orang beres-beres. Ini ada apa nih Pak nih? Ya. Nah, jadi kali ini kita akan mengikuti kembali pameran Global Sourcing Expo. Global Sourcing Expo. Jadi Global Sourcing Expo itu pameran terkait ini produk-produknya ya bisa dilihat. Dan ini sedang bump in ya, Pak, itu ya? jadi persiapan nih baru bongkar-bongkar baru bongkar-bongkar ya. nih bisa kelihatan baru bongkar-bongkar. Jadi pamerannya itu dimulai besok tanggal 12 Juni sampai dengan 14 Juni 2024. Nah, temanya nih Pak, di Global Sourcing Expo ini mengangkat tema apa sih Pak? Biasanya kan kalau itu ada tema halal, tema apa, nah di Global Sourcing ini apa nih yang tersedia di Expo ini, apa yang banyak tersedia di sini? Jadi ini masih sudah terlihat ada beberapa di sini antaranya produk tekstil. Tekstil ya? Tekstil dan ada beberapa produk home decor di sini. Jadi bisa dilihat di sini ada produk-produk yang memang menjadi unggulan dari Indonesia. Kita pamerkan di pameran Global Sourcing Expo. Nah, berarti kalau kita bicara whole Indonesia, pavilion Indonesia berarti akan ada beberapa pengusaha dari Indonesia. Betul. Kira-kira berapa perusahaan yang hadir nih? Ada, kalau nggak salah 8. Jadi ini hari ini masih menunggu teman-teman pada datang. Besok kita lihat siapa-siapa yang datang dan kita tanyakan produknya apa saja. Kita lihat produk-produk dari Jadi mereka. ini mulai besok ya, mulainya besok tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni. Ya. Boleh mungkin kita lihat dari dekat ya, Pak Haris ya, pavilion Indonesianya ya. Ini sambil nih ada produk. Ini produknya apa nih? Ini adalah kerajinan kulit kerang. Jadi dari kerajinan kulit kerang Pak, kita buat furniture seperti meja. Meja. Biasanya kalau kita duduk-duduk santai ini bisa jadi meja. Atau kalau bisa duduk di samping sofa seperti ini, jadikan meja juga. Dari mana? Dari mana nih Bapak? Dari Sukoharjo. Sukoharjo. Wah, jauh banget Sukoharjo ke Australia. Mantap. Oke. Ini berarti ya produk-produknya. Ini produk-produknya ya. Oke Pak. Iya. Nah, ini Pak kalau kita lihat ini dari Indonesia ini yang hadir nih ada Kementerian Perdagangan, ada ITPC, ada Atas Perdagangan. Nah, ini semua berarti didukung banyak pihak ya untuk menyelenggarakan pameran Indonesia pameran ini ya. Pavilion Indonesia. Jadi bisa dilihat, bisa dibandingkan dengan booth-booth yang lain. Indonesia kelihatan paling mencolok ini ya. Paling mencolok, paling megah lah. Oh iya, paling megah, betul. Ini nanti bisa dilihat lah diperbandingkan dengan yang lain. Jadi kita ingin menonjolkan Indonesia itu memang ya bisa bersaing, produknya juga bagus, penampilannya juga bagus, seperti itu. Dan kita memang ada beberapa instansi yang memang mendukung teman-teman semua ini supaya bisa global. Jadi ada Ministry of Trade, Kementerian Perdagangan, tentunya ITBC, Atas Perdagangan, dan Indonesia Exim Bank. Exim Bank, ya ini kalau kita lihat yang mendukungnya ini udah berkaitan semua sama ekspor ya. Lembaga pembiayanya ada Atas Perdagangan, ada Trade Promotion Center, di sini ada Kementerian Perdagangan juga ya. Ini dan ini tadi tanya siapa aja yang ikut kan bisa ini merek-mereknya ya. Nanti orang-orangnya kita bisa lihat besok, kita bisa kenalan sama mereka semua. Jadi ada Abacraft ya, Apicman, Artiser Kreasi Indonesia, Awan Buana Perkasa, Handcrafted, Gamara Handcrafted Union Letter, produk kulit tentunya, Fine Mera, ini ada lagi yang dari sebelah sini. Sebelah sini ada lagi ya. Nah ini Indonesia Exim Bank tentunya sebagai pendukungnya ya. Kemudian Adimitra Dinamika, Node, Paduse, PT Penta Kerja Nusantara, dan Syahira Gemilang Indonesia. Waduh, ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak ya Pak, berarti ya banyak ya. Dan ini pavilionnya ini kalau saya lihat ukurannya besar sekali ya. Dan mungkin belum menjelajah, tapi sementara ini yang paling mencolok ini di antara sekian banyak booth ini kayaknya Indonesia akan jadi booth yang paling menarik ini ya Pak ya. Ditunggu. Jadi selama tiga kali pelaksanaan pameran berturut-turut kita dapat award dari IO-nya. Semoga tahun ini kita dapat lagi. Ya, mudah-mudahan. Kita tunggu ya Pak. Oke, berarti kita tunggu aja besok ya Pak ya. Siap. Jadi besok kita masuk. Nah, ini pasti booth-nya sudah rapi ya. Betul. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama para pengusaha-pengusaha yang jauh-jauh datang dari Indonesia untuk ini. Oke, sampai jumpa besok tanggal 12 Juni sampai 14 Juni di ICC Sydney bersama kami Ekspor Indonesia. Dan juga kita akan tour mungkin dengan Pak Haris selaku Atas Perdagangan Canberra. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa besok.
Salam ekspor. Salam ekspor. Salam ekspor pagi teman-teman semuanya. Hari ini 12 Juni 2024 saya sudah ada di Global Sourcing Expo 2024 di Sydney di ICC. Hari ini kita sudah ada di dekat Pavilion Indonesia. Nah, Indonesia ini punya pavilion yang cukup besar. Mungkin bisa dibilang lebih besar dari pavilion-pavilion yang ada pada umumnya di sini. Nah, hari ini kita akan keliling-keliling dan mungkin wawancara juga dengan beberapa eksibitor yang hadir di Global Sourcing Expo 2024 ini, terutama yang dari Indonesia. Saya lihat ada mungkin sekitar 11 perusahaan yang akan kita datangi dan kita tanya-tanya tentang produknya. Saya sudah bersama dengan Ibu Mira, salah satu eksibitor di booth Indonesia dari PT Pentagarda. Selamat sore Bu Mira. Sore Mas Remo. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, semangat. Ya, ramai Bu boothnya? Kayaknya saya lihat banyak ya yang datang ya. Iya. Nah, kalau boleh dijelaskan PT Pentagarda ini apa Bu produk yang dibawa di Global Sourcing Expo 2024 ini? Iya, oke. Kita dari PT Pentagarda Nusantara Indonesia tentunya merupakan perusahaan manufacturer, terutama kita memproduksi tas-tas dari semua material, baik dari itu kulit, synthetic leather atau juga kanvas. Nah, di sini ada salah satu contoh yang kita buat di Indonesia. Manufacturer kita lumayan cukup besar karena kita bisa memproduksi tas ratusan ribu pieces per bulan. Jadi dalam 1 tahun kita bisa memproduksi lebih dari 1 juta pieces gitu. Makanya kita ke sini harapannya kita dapat buyer langsung yang bisa membawa buyer dan memproduksi barangnya di Indonesia. Nah, mungkin bisa dilihat beberapa produk yang kita bawa. Ini yang terbuat dari kulit genuine leather, ya. Ini wine bag. Ini ada 2 jenis. Ini yang 2 bottle, ini 1 bottle. Terus di sini juga ada tas ransel. Tas ini yang mungkin banyak menarik perhatian juga, bisa buat kerja gitu. Oke, ini produk lainnya juga yang cukup menarik banyak pengunjung ya. Tadi yang Mas Raymond bilang kayaknya rame tuh boothnya karena mereka tertarik sama ini. Mungkin di sini banyak banget yang senang pakai duffel bag ya. Jadi ini mungkin buat traveling gitu. Terus di sini juga ada buat laptop, buat kerja juga. Nah, ini yang dari leather dan ini yang dari jute dikombinasi. Jadi ini kita juga bisa bikin tas-tas buat kayak buat hampers gitu. Oke, dan ini juga synthetic leather, ini juga bisa buat hampers. Nah, yang sebelah Mas Raymond juga ada tas. Ini ya, ini yang jute di mix sama leather gitu. Jadi jute mix leather jadinya lebih estetik dan apa ya, kelihatan klasik tapi estetik gitu. Nah, ini bisa buat naruh pot bunga. Terus di sini juga bisa buat kalau belanja bunga ya. Nah, jute-nya bisa dipakai ini. Bisa dipakai ya. Atau mau ngelamar gitu bisa. Oh iya, mungkin kalau ada yang mau nikah ya Bu ya. Mau nikah lagi mungkin bisa juga melamar dengan ini ya Bu Mira ya. Bu Mira, kalau boleh tahu juga nih, ini kan target Australia apa pasar baru atau sebenarnya sudah ada buyer dari Australia sebelumnya? Iya, sebenarnya ini pasar yang baru buat kita karena sebelumnya kita sudah ekspor tapi ke Malaysia dan itu rutin alhamdulillah sampai sekarang. Berapa kontainer Bu biasanya kalau diekspor ke Malaysia? Kalau ekspor karena kan kita ini jatuhnya fashion jadi ribuan pieces lah. Ribuan pieces, wah itu cukup banyak juga ya dari ini. Oke, mudah-mudahan di Global Sourcing Expo 2024 nih tambah banyak bayarnya ya, calon bayarnya. Berapa targetnya kira-kira nih? Targetnya $1 juta boleh. $1 juta, mantap sekali. Mantap Ibu. Oke, semangat Bu Mira. Makasih Bu Mira atas waktunya ya. Mas Raymond. Ya, next exhibitor, salah satu exhibitor di booth di Pavilion Indonesia, Ibu Sierra. Selamat siang Bu Selamat Sierra. Siang Mas Raymond. Dari Padusi ya. Ya, produknya apa ya Bu ya? Padusi kita memproduk tas wanita umum karena Padusi itu artinya perempuan dalam bahasa Minang. Padusi, oh bahasa Minang. Betul. Cuman kami membuatnya dari bahan tenun dan serat alami. Seperti ini adalah serat nenas.
Serat nanas. dari nanas. Nanas. Oh. Ini di penenun Lombok. Penenun Lombok. Kalau oke. ini kan dengan lurik, tenun lurik. Ya, berapa Dan- nanas Bu yang dibutuhkan Nah, untuk? saya lupa nanya itu, Mas. Waduh, Lupa. ini saya Satu kira lembar. nanas ini. Iya. banyak nanas yang dibutuhkan ya. Nanas Oke. yang kecil. Seperti Oke. ini table runner-nya. Nah, aslinya Oke. ini. Nah, Ini hasilnya. Ini motif khas dari Lombok. Dari Lombok Subanaya. ya. Oh. Jadi ini handmade juga berarti Bu ya, Handmade, bisa bilang. semuanya Oh, handmade. otentik ya, artisan Betul, berarti ya. betul. Nah, selama ini pasar ininya kemana aja Bu? Kalau yang sudah ekspor yang diekspor? sudah itu US, US, wow. Hong Kong dan Korea Selatan. Dan Korea Selatan. Itu Makanya sekarang mau coba ini. Australia ya, oh, Australia, gampang lah betul. mungkin ya, Amerika Amin. aja udah masuk ya. Itu biasanya untuk penjualan biasanya berapa banyak biasanya berapa kontainer nih kalau Enggak, sudah belum. selesai? Kami belum kontainer. Belum Kenapa? kontainer. Karena kan semuanya tuh pembuatannya Oh handmade. iya, betul ya, handmade. Seperti kayak ini pengerjaan ekoprint. Ini kan kulit kayu. Kulit kayu. Kulit kayu kita Ekoprint ekoprint ya? dulu. Oh iya, ekoprint ya? nah. Jadi ini Oh kulit iya, kayu lantung. kulit kayu ya, benar-benar, Kulit kayu oke. lantung, betul. Oke. Jadi kita butuh waktu kalau untuk yang Hmm. banyak. Jadi selama ini sih masih yang pelanggan kami itu adalah butik Oke. atau mereka adalah memiliki online shop. Online shop ya. Mm-mm, Kalau jadi- bisa dibilang produknya berarti mungkin artisan bisa dibilang Artisan, ya. betul, Wah, hebat, artisan. hebat ya. Thank Jadi you. bisa dibilang harganya pun ini bisa Ya, Cukup ya. Tapi alhamdulillah karena saya langsung kerjasama dengan pengrajin. Jadi Oke. saya bukan mengambil kain-kainnya dari tangan kedua atau Tangan tangan kedua, ketiga. oke. Jadi Langsung insya Allah ya? harga bisa bersaing. Kemudian juga punya tukang jahit sendiri dan ini semua kan pakai genuine leather semua. Oke, Betul. oke. Ini di mana Ibu ya lokasi factory-nya? Kalau tukang jahit saya ada di Porong Sidoarjo. Di Porong Sidoarjo, Warehouse. oke. Sedangkan saya sendiri domisili di Cibubur, Cibubur, Bogor. oke. Jadi untuk desain, pemilihan bahan, untuk packaging semuanya kita dari Cibubur. Waduh, mantap Gitu. sekali Bu Syera. Mudah-mudahan di sini makin hari makin banyak ya yang Amin. akan masuk jadi inquiry ya. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan sukses terus buat Padusi ya. Thank you, Untuk terima perempuan kasih. ya, perempuan ya, artinya Perempuan. Oke, oke. Padahal sih orang Padang loh istrinya. Oh, Tapi saya ternyata ya. baru tahu ya dari Ibu Padusi. Oke, sukses terus ya, Bu Amin, Ira. amin. Thank you, Oke, thank you Bu Ira. Thank Sukses. you, sukses juga. Ya, next exhibitor di Pavilion Indonesia bersama saya sudah ada Ibu Dinda dari apa mereknya Bu? PT Adiser Kreasi PD Indonesia. Aisyah Kreasi. Apa nih yang dibawa Bu di Global Sourcing 2024 ini? Untuk Global Sourcing Expo Sydney ini, Adiser bawa mostly bag ya, tas Bag, kulit. oke. Ada yang size-nya kecil, ada yang besar. Kebanyakan kita mostly anyaman. Oke. Detail hand woven, anyaman tangan. Kemudian ada yang motif-motif seperti ini nih, cuttingnya juga by hand. Ini mix kanvas sama kulit. Kemudian kita ada juga produk yang tas tapi mungkin di daerah yang Oh, lain. ya. Jadi ini mass produce atau ini artisan Bu kalau untuk Lebih ke produknya? artisan ya. Lebih ke kita artisan ya. handmade, iya. Oke, selama ini kalau ekspor selain tentunya Australia pasar baru ya. Nah, yang sudah existing di mana nih Bu? Amerika Serikat, Wow. United States. Jadi memang benda-benda yang artisan itu banyak yang laku di ini ya di Iya. Amerika ya. Alhamdulillah sudah 3 tahun kita supply kayak rutin gitu. Oke. Setahun 3 kali 4 kali kayak Oke. agak larger production Oke. gitu. Dan alhamdulillah sih lebih disukai ya untuk yang motif-motif anyaman seperti ini yang salah satu yang best seller di Oh, Amerika oke. Serikat. Oh, best seller. Iya. Ini leathernya dari dari domba ya berarti ya? Dari sapi. Sapi. Oh, Iya. sapi ya. Dia 100% Indonesia loh. 100% Indonesia. Jadi ini workshopnya untuk pengolahan dan sebagainya itu di mana ya? Di Kalau tannery kita ada di kota lain, tapi Kota. untuk yang intinya apa in-house semua kita di Adiser di Depok Jawa Barat. Adiser di Depok, Jawa Barat ya. Oke. Harapannya nih dengan mengikuti Global Sourcing Expo di Sydney, Australia ini apa nih yang ingin dicapai sama Ibu nih? Harapannya Adiser Leather atau PT Adiser Kreasi Indonesia ini kan cukup market yang baru ya. Sebenarnya kita itu udah sering kirim retail tapi ya kayak 1 pieces 2 pieces Oke, aja. ya. Cuman harapannya ya lebih ordernya lebih besar ya Oke, gitu dari ya, sini. Makanya kita ingin mengikuti acara ini harapannya untuk mendapatkan buyer yang baru dan long term business. seperti itu. Oke, mantap sekali Bu Dinda. Mudah-mudahan makin hari makin banyak inquiry yang masuk ya. Amin. Bayarnya makin banyak dan Australia jadi salah satu negara tujuan ekspor yang baru dari merek brand Ibu nih ya. Ya, amin. Terima Oke, kasih. makasih. Thank you Bu. Sukses. Ya, sukses.
Okay, still in Global Sourcing 2024 on Sydney, Australia. Now we are with Julie now, the event organizer for the Global Sourcing exhibition in Australia. Julie, how are you? I'm fine, thank you. I'm very excited about having such a fantastic first day here in Sydney. Thank you. Simple question. What is your opinion about Indonesia in this event? Well, Indonesia is actually dominating the event. You walk through the entrance and the first thing you see is this amazing pavilion that Indonesia has put together, and let's just say this is the fourth time in a row that Indonesia has won the Pavilion Award at the show. There's a lot of effort that's gone into the design and the inclusions of the very varied items that come out of Indonesia. I can see a lot of contact with buyers today, so we're very grateful for Indonesia's fantastic contribution to the Expo over very many years. Great, great. And also, what is the purpose for this expo? I mean, the aim of this expo celebrated each year. Well, this year this is the second year it's gone to a biannual edition. It had been held just annually until the year before last. As of last year, we're holding it in Sydney and Melbourne each year. It's a global connection event. The primary purpose is to connect international suppliers with Australian buyers, but not just Australian buyers, New Zealand buyers and buyers from across Asia. Okay, last question. What is your hope for the next event? Of course, this is biannual event, so it will be celebrated again 2 years from now on. And what is your hope for this event? Okay, well, the next event actually is in Melbourne in November. It's a similar event, it's double the size. Next year in Sydney, we'll be having the event mid-year. Our hope is to drive more. We have very strong apparel and textile representation, but we are very much looking to grow the home textiles, home decor side of the event, and that aligns very nicely with Indonesia, who you have brought along some beautiful bags, leather, rattan products, seashell crafts, really, really quality lifestyle products. So there's a natural alignment between you and this event. Okay, great, perfect. Thank you very much for your time, Jill. I hope we can meet in next event. Thank you very much for participating, and congratulations Congratulations. on Thank the you. award. Okay, thank you, thank you. Thank you. Oke, next exhibitor di Pavilion Indonesia di Global Sourcing Expo Sydney, Australia 2024. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Tommy ya, dari Syahira Gemilang Indonesia ya. Pak Tommy, dari Bandung ya Pak ya. Boleh dijelaskan nggak nih Pak, apa nih produk Syahira ini apa aja, dan sudah ekspor kemana nih? Ya, jadi Syahira Gemilang Indonesia itu bergerak terutama di uniform, corporate uniform dan school uniform. Ya, ini bahan-bahan yang kita gunakan variatif sekali. Jadi ada TR, TC, cotton, ada polyester juga, ada jersey, macam-macam. Ini bahan kita lokal semua dari Indonesia. Sedangkan produk-produknya variatif dari mulai apron, ya, coverall, juga di sini ada produk saya. Kemeja, celana, jaket gitu buat sekolah, skirt, long pant, macam-macam banyak sekali. Pizza Hut tuh bikin saya di Indonesia. Oh begitu. Nah, mandiri banget. Untuk NT-nya sendiri, negara tujuan ekspornya sudah kemana aja nih Pak selama ini? Untuk ekspor? Ya. Ekspor saya sudah ke Malaysia, Singapura, Australia. Paling jauh ke Ghana. Afrika. Iya. Wah, jauh sekali ya Pak ya, udah jauh. Nah, harapannya di Global Sourcing Expo ini apa sih? Targetnya apa nih? Ya tentu targetnya membuka pasar lebih besar lagi ya. Memang sudah ada ya, yang di Sydney ada, di Perth ada agent, di Melbourne, tapi ya pasar kan di sini juga luas ya. Kita nggak pernah tahu ya, kita coba aja. Mungkin ada. Kalau workshop sendiri di mana? Di Bandung. Tommy, di Bandung ya? Bandung. Oh, jadi lumayan jauh ya, ini dari Bandung ke Jakarta baru ke Betul. Sydney ya? Kalau ekspor itu via Jakarta, karena Bandung nggak ada airport kan. Betul. Ini semua via Jakarta. Kirim laut dari Jakarta, udara juga dari Jakarta. Oke, ya.
Terima kasih Pak Tommy atas waktunya, mungkin Sama-sama. sibuk juga ya, bakal banyak pengunjung nih yang mau datang. Mudah-mudahan inquiry yang didapatkan di Australia banyak ya Pak ya. Iya, semoga. Oke, ya. sukses Kita terus harapkan. Pak Tommy. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Terima Tommy. kasih. Ya, masih di Global Sourcing Expo Sydney 2024. Saat ini saya sudah bersama Mas Iqbal dari Pramasu. Pramasu ya. Iya, iya. Pramasu ya. Ini boleh dijelaskan nih Mas, yang dibawa ke Australia nih apa aja sih Mas Iqbal, produk-produknya dulu nih, jenis-jenis produknya apa dulu? Kalau dari produk kami memproduksi dari dompet sampai tas custom sama coaster juga untuk peralatan dapur dan furniture. Ya. Tapi mungkin kalau yang kali ini kita ke Australia, kita coba mengangkat isu lingkungan. Kita kenapa menggandeng ke teman-teman di MJCL. Kebetulan mereka di MJCL punya produk namanya Myli. Itu terbuat dari kulit berbahan dari fungus, dari jamur. Dari jamur Iya, ya? dari jamur ya. Oh, makanya temanya sustainable living Ya, ya? betul. Ini yang mau saya angkat di Australia. Di Australia yang mau Iya, diangkat. iya, Jadi iya. ini bisa dijelaskan nggak Mas Iqbal dari jamur fungus ini ya? Iya, iya, iya. Kenapa? Ini saya baru mau tanya, apakah ini dari leather sapi atau domba, ternyata dari jamur ya, betul. Coba bisa dijelaskan nggak sedikit Mas Iqbal, Ya. bahan fungus ini seperti apa? Ya gini, mungkin kalau dari saya sekilas aja ya. Mungkin ini karena kalau dari bahan kulit sapi kan ini merusak, istilahnya kalau dari Australia kan dia tidak ramah lingkungan kan. Nah, kalau yang fungus ini dia tidak merusak lingkungan karena dia juga terbuat dari bahan-bahan yang istilahnya biodegradable. Dia mudah terurai ya. Terurai betul. Tapi durability-nya sangat kuat, bisa disamakan dengan kulit juga. Sama dengan kulit ya. Jadi satu sisi dia punya kekuatan durability seperti kulit. Ya. Tapi ketika kita mau destroy, buang dia akan langsung larut ya. Ya, dipotong kecil-kecil lebih cepat lebih jadi degradable dengan tanah. Ya, dikompos ya. Betul. Nah, keunggulan lainnya apa nih, Mas Iqbal? Keunggulan lainnya mungkin karena kalau di Australia kan terutama kan dia juga punya pasar sapi sendiri kan. Ya, karena itu juga bisa jadi barrier juga buat mereka kan. Makanya kita kalau kita bawa kulit yang istilahnya ramah lingkungan, di pemerintah Australia pun juga sangat mendukung. Iya, dan kebetulan juga saya juga kontak juga dengan Mas Ronald, punyanya Myli ini. Beberapa nih memang si Mas Ronaldnya ini juga produksi kulit ini cuman dengan lembaran aja, tapi mereka dipromosikan dijualnya di Jepang, Mas. Di Jepang nah, jadi memang kayaknya kalau pasar luar negeri untuk yang bahan-bahan ini sangat potensial. Sangat potensial, betul. Karena memang ini isu lingkungan yang diangkat ya, dan juga dari segi biasanya bahan-bahan yang berbahan biodegradable itu kan gampang hancur ya. Gampang Kita tahu ini misalnya sedotan dari kertas, dari kertas itu mudah hancur. Tapi ini kalau ini saya coba ini bahannya kuat ya. Betul. Bahkan mungkin kalau digunting baru robek ya. Betul. Jadi bisa dikatakan ini mirip leather. Kulit leather. Kulit sapi asli ya, benar-benar seperti sapi atau kambing lah ya. Jadi memang kuat ya. Nah, ini kalau boleh tahu sudah negara mana aja yang diekspor dari produk-produk ini? Saya kalau produk ini yang saya tahu saya dari Mas Ronald itu dia ada di Jepang. Di Jepang. Ya, di Jepang dia ada memang sudah sustain, sudah rutin ya. Sudah rutin ya. Sementara di Jepang ya kayaknya. Sudah Jepang. Ya. Nah, yang diharapkan dari Global Sourcing Expo di Australia Sydney ini apa yang mau di-achieve nih dari mengikuti pameran ini? Kemarin saya juga coba ngangkat isu sustainable living ini kan, beberapa juga ada customer yang akhirnya cuma datang ke sini cuma gara-gara nanya mana ada yang kulit jamur kulit jamur ya. Ini memang ternyata memang dari pengunjung sini memang mereka sangat appreciate ya. Ya, berarti banyak inquiry yang masuk ke banyak sekali ya, betul ya. Senang sekali. Jadi keren. nggak percuma jauh-jauh dari Jakarta ke Australia 8 jam ya. Betul ya. Oke, sukses selalu nih Mas Iqbal. Semoga nanti di sini dapat inquiry yang banyak, nanti dapat potensial di sini, terbuka pasar baru di Australia. Thank you Mas Iqbal ya. Banyak Mas. Kita sudah ada di booth salah satu peserta. Ini ada Abacraft ya. Ini bersama saya sudah ada Pak Selo ya. Ya, Pak Selo, bisa ceritain dikit nggak tentang Abacraft nih apa sih? Dan juga motivasinya nih ikut Global Sourcing Expo ini 2024-nya apa ya? Oke. Ya, pertama kenalkan saya Suselo dari Abacraft. Jadi Abacraft ini sejak 2010 sudah ekspor ke Amerika. Wow, oke. Ya.
Terus kita itu fokus di kerajinan kulit kerang sebetulnya. Oke. Dari kulit kerang yang tadinya adalah limbah, sampah, terus kita olah, terus menjadi sesuatu yang mewah, yaitu dari dekorasi rumah berupa seperti ini foto frame, ya seperti ini. Dan juga ada produk-produk lain yang untuk furniture seperti yang dilihat di sini. Ada meja, ada kursi, bahkan juga sebetulnya ada hiasan-hiasan dinding, macam-macam produk yang kita produksi. Intinya untuk mengisi rumah, menghias rumah, sehingga dengan produk-produk dari Abacraft ini diharapkan rumah tinggal kita itu terkesan lebih mewah dan lebih bagus. Selain itu juga Abacraft ini memanfaatkan material-material alam yang tadinya sudah terbuang, tapi kita olah lagi sehingga menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Oke. Nah, kalau boleh sedikit cerita, jadi berarti sudah dari tahun 2010 sudah ekspor ke Amerika ya. Dan ini bahan utamanya yang jadi perhatian kami itu dari limbah ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu limbahnya limbah apa ya Pak yang dipakai buat bikin Abacraft ini? Ya, macam-macam, tapi kami saat ini fokusnya limbah kulit kerang. Limbah kulit kerang. Ya, Oke. dari limbah kulit kerang itu kita proses dan menjadi sesuatu yang bisa bernilai tambah lebih. Dan juga kami memperkerjakan para ibu-ibu rumah tangga. Jadi supaya mereka punya keahlian, supaya mereka punya keterampilan di saat mereka menjaga anak-anak mereka di rumah, mereka juga bisa sambil berkarya. Seperti ini adalah hasil karya para ibu-ibu rumah tangga. Di kampung-kampung kami membina dan memberikan satu sentral industri di setiap kampung yang ada bagi ibu-ibu yang berminat untuk berlatih dan berkarya, maka kami berikan kesempatan itu. Oke, mungkin yang terakhir, harapan ya Pak, di Global Sourcing Expo ini apa ada target tertentu yang ingin dicapai? Mungkin ada buyer, target buyer dan lain-lain ya? Ya, tentunya untuk di Global Expo ini kami berharap akan banyak buyer yang datang, terutama untuk kerajinan home decor kami yang dari kulit kerang ini. Dan besar harapan kami melalui Global Expo ini kami bisa memperluas pasar kami bukan hanya di Eropa, Amerika, tapi juga merambah ke Australia. Oke, sukses terus ya Pak Suselo, moga-moga buyer banyak yang datang, ordernya makin banyak dan buka pasar baru ke Australia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Suselo ya. Halo, nama saya Amirul Noviansyah, saya dari Fine Mira. Ya, kita di Fine Mira itu punya beberapa divisi, salah satunya ada daily wear, kemudian juga ada untuk yang B2B gitu. Nah, untuk daily wear itu kita punya beberapa produk ada seperti duster, lalu kemudian ada outer gitu. Nah, untuk Fine Mira itu sebenarnya kita salah satu yang kita fokuskan adalah kita memperkenalkan duster. Jadi duster itu kan ala Indonesia banget nih. Jadi kalau buat para wanita itu senang banget pakai duster. Nah, selain ada di Indonesia, kita mau sebenarnya duster itu juga mengglobal gitu. Nah, kita punya konsep duster itu tampil mewah di rumah, kira-kira gitu Mas. Oke, harapannya sebenarnya kita kita mau memperkenalkan produk duster di dunia, lalu kemudian yang kedua sebenarnya kita mau membantu para pengrajin Indonesia gitu. Jadi kan dengan adanya produk-produk seperti ini, kayak misalkan ini ada kain ya, kain-kain ini kan ada yang dari motif-motif Oceania gitu ya, selain ada Hawaiian, lalu kemudian ada yang kayak beberapa daerah, beberapa kota gitu kayak di dunia lah gitu. Nah, ini kita juga produksi. Nah, produksi kain-kain itu pakai teknik pewarnaan tuh. Nah, pewarnaan ada hand painting, lalu kemudian ada tie dye, ada shibori. Nah, harapannya sebenarnya dengan banyaknya order tentunya akan semakin memperkaya juga buat pengrajin kita yang ada di daerah-daerah, terutama kalau di Jawa. Lalu kemudian selain pewarnaan kita juga punya seperti tenun gitu. Jadi kita tuh berusaha untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pengrajin di Indonesia. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat atas perdagangan di Australia, lalu kemudian juga Kementerian Perdagangan dan juga ITPC yang telah mengajak Fine Mira untuk bisa hadir di Global Sourcing hari ini gitu. Jadi terima kasih, kita sama-sama bisa membangun Indonesia, memperkenalkan produk-produk Indonesia agar bisa digunakan di dunia. Terima kasih. Selamat sore, saya dengan Aguste Santosa, owner dari brand jenama Fashion Equipment.
Kali ini di Global Sourcing Expo kami membawa kain-kain batik dan shibori dari warna alam. Lalu ada beberapa koleksi fashion yang alhamdulillah di hari pertama ini banyak pengunjung yang berminat dengan produk-produk kami, terutama untuk kain-kain yang kami bawa dari Indonesia. Kain-kain ini dengan pewarnaan alam dan menggunakan teknik shibori maupun dengan teknik batik. Di samping itu kami juga memanfaatkan sisa-sisa limbah fashion untuk digunakan lagi menjadi produk fashion seperti vest ataupun jaket, di mana ini sangat diminati di pameran ini. Harapan kami mengikuti pameran ini yang pertama tentunya mendapat pengalaman, dan yang kedua menjalin networking di sesama pengunjung ataupun sesama peserta, dan yang ketiga kami menambah portfolio bisnis yang sudah kami jalan selama 11 tahun. Oke, itu dia keseruan dari Global Sourcing Expo Australia Sydney 12 Juni sampai 14 Juni 2024. Kita sudah lihat banyak orang yang datang ke booth Indonesia. Kita berharap para pengusaha Indonesia mendapatkan inquiry yang banyak ya dari Australia, dan semua sukses dapat closing di Global Sourcing Expo. Bagi teman-teman, mungkin bisa jadi insight untuk para teman-teman eksportir dan juga calon eksportir yang mau membuka pasar baru di Australia. Kita bisa jadikan Global Sourcing Expo Sydney 2024 ini sebagai acuan, dan jika memang teman-teman ingin ikut, bisa juga nanti menghubungi kedutaan Australia di Canberra atau menghubungi atas perdagangan kita untuk berkoordinasi dan menanyakan bagaimana caranya ikut ke dalam eksibisi ini. Ya, mungkin sampai di sini saja. Saya berharap teman-teman semua eksportir Indonesia yang sudah hadir di sini kedepannya akan makin sukses dan kedepannya akan bisa mendapatkan jatah booth yang lebih besar di sini. Oke, terima kasih. To not only, and you'll note that the calibre of steel is being assembled in future editions. The expo now taking place by Nishan, Katie and prominent chamber and our participation in the show, and we could also